Oke, kita mulai kuliah untuk hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang sistem pentanahan pada peralatan tenaga listrik ya, atau pentanahan bodi peralatan listrik. Oke, kita langsung saja mulai ke tujuan daripada kuliah hari ini. Nah, tujuan kuliah itu adalah bagi Anda yang mungkin masih belum jelas ya mengenai tentang sistem pentanahan ya. Masih bingung, masih belum tahu ya. Harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini menjadi lebih paham ya. Lebih mengerti, lebih paham, bisa mengaplikasikan ya sebagai bekal nanti kalau Anda melakukan kegiatan praktik ya, baik praktik di laboratorium, praktik di industri maupun untuk kerja, sehingga nanti menjadi lebih kompeten. Karena pentanahan ini sangat penting ya. Banyak terjadi kecelakaan kerja, banyak terjadi kerusakan-kerusakan pada peralatan listrik karena tidak ditanahkan. Nah, oleh karena itu ini sangat penting. Ini tadi saya rekam peserta masih berapa orang ini? Sekarang sudah mencapai 29 ya. Alhamdulillah ini sudah mencapai 29 ya. Nah, kita awali dari pendahuluan. Peralatan listrik ya yang tidak ditanahkan ini seringkali menimbulkan potensi bahaya. Nah, bahayanya mungkin kita semua sudah pernah mengalami. Jadi peralatan listrik yang terbuat dari logam, misalkan apa? Komputer ya, Anda silakan nanti dicoba. Komputer Anda tidak di-ground-kan, Anda hubungkan ke sumber listrik, Anda pegang di bagian belakangnya, di bagian covernya. Atau laptop ya, Anda pegang di bagian yang untuk konektornya. Konektornya misalkan USB-nya atau untuk ke konektor apa namanya? HDMI atau ke serialnya dan lain sebagainya. Atau Anda pegang pompa air. Atau Anda pegang kulkas, ya, mesin cuci atau peralatan lain yang tidak di-ground-kan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Nah, pada saat Anda memegang bagian logam, ya, maka akan terjadi ya, sentuhan tidak langsung. Atau Anda merasa tersengat listrik, tetapi tidak secara langsung. Karena bodi peralatan listrik itu secara tidak langsung ya tidak akan ada tegangannya. Kenapa Anda merasakan ada seolah-olah sengatan listrik di situ ya? Bukan seolah-olah, memang nyata ya. Itu karena memang ada beban yang namanya induktif. Pada peralatan yang menggunakan trafo ya, seperti misalkan laptop. Laptop di dalamnya ada rangkaian penyearah. Nah, di dalam rangkaian penyearah itu menggunakan trafo. Itu ya termasuk di pompa air, di dalamnya ada motor listrik, itu ada beban induktif. Kulkas juga di situ ada beban induktif berupa motor listrik. Mesin cuci di situ ada motor listrik, ada beban induktif ya. Dan peralatan listrik lainnya yang mengandung di situ ya ada beban induktif. Sehingga pada saat kita pegang bodinya, maka beban induktif tadi yang ada di dalamnya trafo seperti ini, ini kan tidak ada hubungannya. Ini tegangan 220, di sini tegangannya diturunkan menjadi berapa misalkan 12 volt atau 24 volt atau berapa ya. Nah, di sini karena trafo itu ada induksi dari HV ke LV, dari primer ke sekunder. Nah, induksinya ternyata tidak hanya dari primer ke sekunder, tetapi menginduksi juga ke bodi peralatan. Sehingga apabila di dalam trafo ini diberi casing, ya, casingnya terbuat dari logam,
maka logamnya akan terinduksi juga. Jadi yang namanya induksi itu tidak terjadi secara sempurna dari belitan primer ke belitan sekunder saja. Tetapi juga terjadi induksi ke segala arah. Induksi arahnya radial. Maka arah radial kalau trafo ini tertutup oleh casing, maka casingnya juga terinduksi. Sehingga casing yang seharusnya dia tidak bertegangan, menjadi bertegangan. Karena Anda memegang bagian logam yang mempunyai tegangan dan tidak di-grounding, ya, maka di situ ada tegangan yang mengalir, ya, tegangan yang mengalirkan arus ke tubuh Anda. Sehingga Anda merasa ada sesuatu yang mengalir dalam tubuh Anda. Tetapi ini tidak mematikan. Nah, ini yang terjadi apabila ya kita memegang peralatan-peralatan listrik ya, seperti komputer, laptop, motor pompa air, kulkas, mesin cuci, dan peralatan listrik lainnya yang tidak di-grounding. Nah, bagaimana kalau kita memegang peralatan yang berdaya besar? Contohnya misalkan motor yang berdaya besar. Seperti motor fan, motor konveyor, ya, motor untuk blower, motor untuk pompa, ya, yang ada di pembangkit yang ukurannya besar di sini. Bagaimana kira-kira ya Anda mengalami tegangan kejut tadi, arus yang mengalir ke tubuh manusia. Nah, semakin besar motornya, apalagi motor ini motor tegangan menengah, ya, peralatan listriknya semakin besar, apalagi tegangan menengah (TM), maka di sini arus yang mengalir ke tubuh manusia juga semakin besar. Nah, oleh karena itu kita perlu mengatasi masalah ini karena ini berbahaya, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas, ya. Apa saja sih yang perlu ditanahkan? Yang ditanahkan ada beberapa aspek ya. Yang pertama jelas titik netral dari sistem tenaga listrik itu harus ditanahkan. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk yang pertama adalah untuk keselamatan manusia. Yang kedua adalah untuk ya menghilangkan terjadinya gradien tegangan pada lokasi tempat instalasi listrik. Yang ketiga, jika terjadi gangguan ke tanah, maka peralatan proteksi dapat bekerja dengan baik. Nah, yang kedua yang kita tanahkan adalah bodi peralatan atau bodi peralatan listrik ya, bukan peralatan-peralatan yang lain, peralatan yang menggunakan tenaga listrik. Ini juga perlu kita tanahkan. Fungsinya tadi ya, yang pertama untuk menghindari terjadinya aliran arus listrik ke tubuh manusia secara tidak langsung. Karena di bodi itu ternyata dia mengandung tegangan. Yang ketiga yang perlu ditanahkan adalah sistem proteksi petir. Ini perlu ditanahkan. Ya. Yang keempat itu untuk arrestor. Yang kelima itu juga nanti ada sebenarnya instalasi-instalasi yang berbahaya seperti instalasi penyimpan BBM. Contohnya misalkan tangki BBM, ya, kilang minyak. Walaupun dia ya tidak terkait dengan listrik, tetapi perlu untuk ditanahkan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menghindari terjadinya listrik statik. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah pentanahan pada bodi peralatan listrik. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang ya, pentanahan peralatan. Itu adalah suatu tindakan pengamanan. Dengan cara apa? Menghubungkan bodi peralatan di sini ya. Tentu saja yang ditanahkan adalah bodi peralatan yang terbuat dari logam dengan hantaran netral yang ditanahkan sedemikian rupa sehingga apabila terjadi kegagalan isolasi, jadi di sini tidak hanya sekedar tadi bahaya kejut listrik secara tidak langsung, tetapi seandainya terjadi kegagalan isolasi
maka tidak terjadi bahaya tegangan sentuh yang tinggi sampai bekerjanya alat pengaman arus lebih. Nah, di sini yang namanya pentanahan peralatan itu berbeda dengan pentanahan titik netral. Seperti yang kemarin kita bahas. Kalau pentanahan titik netral sistem tenaga listrik, yang ditanahkan adalah titik netral dari hubungan 3 fase, yaitu hubungan bintang dan zigzag. Nah, kalau pentanahan peralatan yang ditanahkan adalah bodi peralatannya. Baik nanti ditanahkan secara langsung maupun ditanahkan melalui penghantar pentanahan. Nah, yang dimaksud dari peralatan listrik itu adalah bagian-bagian mesin yang secara normal tidak dialiri arus listrik, namun dalam kondisi terjadinya gangguan, itu dimungkinkan dapat dialiri arus listrik. Nah, sistem pentanahan ya pada peralatan listrik pada umumnya menggunakan ya sistem pentanahan dengan menggunakan batang ya atau vertikal atau juga bisa menggunakan grid. Untuk pentanahan yang kecil itu menggunakan tipe pentanahan batang atau vertikal, sedangkan untuk peralatan-peralatan yang besar seperti gardu induk itu menggunakan grid supaya menjadi lebih aman, tahanan isolasinya lebih rendah dan lain sebagainya. Nah, contoh untuk pentanahan peralatan listrik yaitu misalkan di sini trafo. Nah, di sini yang ditanahkan tentu saja trafo-trafo yang ukuran besar. Trafo distribusi, trafo transmisi, trafo untuk catu daya atau power supply, ya. Trafo untuk apa namanya? Yang lain ya, trafo-trafo besar ya. Trafo untuk generator dan lain sebagainya. Kalau yang trafo kecil ya tidak perlu ditanahkan. Kalau mau ditanahkan ya lebih baik ya, karena tadi untuk menghindari terjadinya bahaya ya apabila terjadi gangguan tanah. Walaupun kecil tetap ya untuk tetap ditanahkan untuk menghindari terjadinya potensi bahaya. Ya, di sini untuk trafo misalkan. Nah, berikutnya apa yang ditanahkan? Yang ditanahkan misalkan generator. Ini generator juga perlu kita tanahkan. Yang berikutnya motor. Generator misalkan untuk genset. Kita punya genset ya, wajib nanti kita untuk di-groundkan. Kita punya pembangkit generator besar, ya nanti kita groundkan. Kita punya motor kecil maupun motor besar, ya kita nanti grounding supaya nanti aman. Baik di grounding secara langsung seperti ini, maupun kita grounding menggunakan penghantar grounding. Yang dimaksud penghantar secara langsung, ya ini dihubungkan langsung ke tanah. Kalau yang dimaksud di grounding melalui penghantar, nanti kita menggunakan penghantar. Kalau yang listrik satu fase, nanti ada 3 kabel. Ini kabel fase, ini kabel netral, yang satunya kabel ground. Nah, ini yang dimaksud dengan grounding melalui penghantar. Seperti halnya stop kontak ya. Jadi nanti sumbernya apa? Stop kontak. Ini yang groundnya ada di atas dan bawah. Sebelah kiri itu positif, sebelah kanan itu negatif. Ini plus, ini minus, ini ground. Sehingga nanti di sini sumbernya, power supply-nya bisa kita supply dari yang satu fase ya, menggunakan listrik yang sudah di grounding. Demikian juga kalau 3 fase. 3 fase nanti berarti ada 5 penghantar, ada R, ada S, ada T, nanti ada netral dan ada ground. Ya.
Ini R, S, T, ini netral, ini ada groundnya di atas. Nah, berikutnya apalagi yang kita ground? Semua peralatan listrik nanti kita grounding. Apa misalkan di sini? Panel, ya, panel listrik ya. Nanti kita perlu grounding, karena ini terbuat dari logam. Apabila kita menyentuh bagian panel listrik yang tidak di grounding, maka bisa terjadi potensi bahaya. Maka di sini perlu kita grounding dengan baik. Apalagi yang perlu kita grounding? Misalkan di sini ada peralatan listrik, ya, kulkas. Nanti kita grounding di sini, ini ada tanda grounding. Mesin cuci di sini ada tanda grounding. Nah, kita pasang groundingnya dengan baik supaya aman. Kita pegang mesin cuci, ya, di situ ada airnya, kita tidak kesetrum. Nah, bagian mana yang ditanahkan? Ya. Jadi yang ditanahkan adalah semua bagian instalasi listrik, ya, yang terbuat dari logam dan dengan mudah bisa tersentuh oleh manusia. Maka di sini perlu ditanahkan. Contohnya apa? Tadi ya, transformator, motor listrik, generator, panel listrik, gardu induk, gardu distribusi, mesin cuci, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, pentanahan peralatan itu bertujuan agar apa? Potensial dari logam yang mudah disentuh oleh manusia selalu sama dengan potensial yang ada di tanah. Sehingga tidak berbahaya bagi manusia yang menyentuhnya. Nah, berikutnya apa yang perlu kita grounding? Yaitu lightning arrestor. Ini lightning arrestor itu untuk proteksi dari sambaran petir tidak langsung. Proteksi dari tegangan lebih. Nah, tegangan lebih bisa karena petir, bisa karena switching. Maka di sini yang namanya arrestor itu perlu di grounding. Untuk apa? Untuk membuang muatan listrik yang diterima baik dari petir maupun dari tegangan lebih switching. Yang berikutnya yang ditanahkan apa? Kawat tanah saluran transmisi dan jaringan distribusi. Ground wire. Ya, ground wire fungsinya untuk menerima sambaran petir. Baik sambaran petir langsung maupun berjalan. Sehingga nanti di sini harus ditanahkan dengan baik. Karena letaknya ada di sepanjang saluran transmisi. Maka semua kaki tiang transmisi itu harus ditanahkan agar kalau tersambar petir nanti dapat dihubungkan ke tanah dengan cepat. Nah, sekarang tujuan dari pentanahan peralatan untuk apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya tegangan kejut listrik, ya. Nah, tegangan kejut listrik ini bisa berbahaya bagi manusia yang memegang atau menyentuh bagian logam pada bodi peralatan listrik. Bisa kaget, ya, kaget bisa jatuh atau bisa mungkin terbentur sesuatu atau mungkin dia bisa justru malah kesetrum karena kagetnya. Yang kedua, dengan adanya pentanahan itu dapat mencegah timbulnya arus listrik mengalir ke tubuh manusia. Karena apa? Karena menyentuh frame atau bodi peralatan yang terbuat dari logam dan pada saat itu terjadi gangguan isolasi. Misalkan kabel fasenya itu menyentuh ke bodi. Maka apabila kabel fase menyentuh ke bodi dan tidak ditanahkan, kita pegang bodi, maka kita akan kesetrum. Yang ketiga, pentanahan fungsinya adalah untuk meningkatkan kemampuan performansi dari sistem tenaga listrik. Sehingga nanti kalau ada gangguan tanah, itu dapat dideteksi dengan mudah.
Nah, yang tadi saya sudah menyebut tentang tegangan sentuh tidak langsung. Apa sih yang dimaksud dengan tegangan sentuh tidak langsung? Tegangan sentuh tidak langsung adalah tegangan pada bagian alat atau instalasi yang secara normal itu tidak dialiri arus listrik, tidak bertegangan. Namun akibat kegagalan isolasi pada peralatan atau instalasi, pada bagian-bagian tersebut mempunyai tegangan terhadap tanah. Nah, ini yang dinamakan tegangan tidak langsung. Dalam kondisi normal, karena dia tidak terhubung dengan sumber, tidak ada tegangan di situ. Tetapi pada kondisi tidak normal, yaitu apa? Pada saat terjadi kegagalan isolasi. Yang kedua, apabila terjadi tadi adanya induksi elektromagnetik. Ya. Jadi bila bodi peralatan tidak di grounding, maka tegangan sentuh pada saat kita menyentuh bodi peralatan, apabila terjadi kegagalan isolasi, sama nilainya dengan tegangan kerja pada alat tersebut. Misalkan alat 220, terjadi short to body. Kita megang bodi, maka kita sama dengan memegang tegangan 220. Maka ini bisa sangat fatal. Nah, ini sangat membahayakan bagi siapa? Operator atau orang-orang yang berada di tempat itu. Selama tidak ada alat proteksi arus lebih yang bekerja untuk memutuskan rangkaian, maka ya bodi peralatan itu tegangannya tetap sama. Nah, ini yang berbahaya. Nah, dengan adanya pentanahan yang baik, ya kemungkinan tegangan sentuh selama terjadinya gangguan bisa dibatasi pada nilai tertentu, yaitu untuk tegangan aman di bawah 50 volt untuk listrik AC. Nah, ini ilustrasinya, ya. Ini ilustrasi. Ini ada sebuah peralatan yang dihubungkan dengan sumber, ya. Ini alat. Ini dihubungkan dengan sumber di mana alatnya tidak di-grounding, walaupun di sini sumbernya di-grounding. Pada saat di sini terjadi short to body, misalkan ada kabel yang mengelupas dan menempel di bodi, maka apabila kita menyentuh peralatan, kita menyentuh bodi ya, bukan menyentuh sumber listriknya. Apa yang terjadi? Maka di sini akan terjadi arus mengalir ke tubuh manusia. Sehingga apabila arusnya melebihi 30 mA, maka ini bisa membahayakan manusia. Padahal kita tidak menyentuh bagian yang bertegangan, kita nyentuh bodi. Tetapi karena di sini terjadi short to body, ya, maka kita sama dengan kita menyentuh dari kabel yang bertegangan tadi. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, bagaimana untuk sistem yang ditanahkan? Ya? Apabila sistem kita tanahkan, kita perhatikan gambar di sini. Ya. Ini sistem kita tanahkan. Titik netral dari sistem kita tanahkan. Bodi peralatan kita tanahkan. Apabila manusia menyentuh bodi dan terjadi short to body, maka manusia ini aman. Karena tidak akan mengalir arus ke tubuh manusia. Mengalirnya kemana? Mengalirnya ke tanah. Sampai di sini bisa difahami ya semuanya ya. Tentang konsep ya pentanahan dari peralatan. Jadi di sini selain titik netral dari sistem, bodi peralatan itu juga perlu untuk kita tanahkan. Supaya ya, instalasi listrik di tempat kita itu menjadi lebih aman. Kalau tidak ditanahkan, ya ini bisa berpotensi jadinya ya gangguan ya yang namanya shock ya atau kesetrum. Selain gangguan shock kesetrum secara langsung tadi, ini bisa juga terjadi shock secara di mana tadi ya
ada induksi elektromagnetik. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan pengukuran tahanan pentanahan? Untuk melakukan pengukuran pentanahan pada pentanahan titik netral atau pentanahan peralatan ataupun pentanahan proteksi petir dan yang lainnya, maka kita perlu ukur dengan alat ukur. Alat ukurnya namanya adalah earth tester. Ada yang menggunakan metode 3 titik seperti ini. Ini adalah alat ukur utama yang warna green. Yang bantu itu warna yellow dan warna red di sini untuk bantu, ya. Di sini nanti elektroda yang kita tanahkan, yang nanti di sini kita ukur berapa nanti nilai tahanan pentanahan. Jadi yang dimaksud dengan tahanan pentanahan itu adalah besarnya tahanan pada kontak hubung antara massa atau bodi dengan tanah. Nah, tahanan pentanah ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama adalah tahanan jenis tanah atau rho-nya. Masing-masing tanah itu memiliki rho yang berbeda-beda. Yang kedua itu adalah panjang elektroda. Yang ketiga adalah luas penampang elektroda pentanahannya. Nah, semakin kecil nilai tahanan pentanahan itu semakin baik. Berapa sih yang baik untuk nilai tahanan pentanahan? Semakin kecil semakin bagus. Idealnya berapa? Idealnya 0 ohm. Tapi untuk mendapatkan nilai 0 ohm itu sangat sulit. Maka ya ada nilai ambang batas maksimumnya berapa. Nah, berdasarkan PUIL, berdasarkan SNI, berdasarkan IEC, berapa nilai tahanan pentanahan itu maksimal 5 ohm. Secara umum untuk pentanahan sistem tenaga listrik itu persyaratannya 5 ohm. Termasuk untuk pentanahan petir. Tetapi kalau mendapatkan kurang dari 5 ohm ya lebih bagus. Kurang dari 1 ohm lebih bagus. Mendekati 0 juga semakin bagus. Nah, untuk memahami tentang tahanan pentanahan, kita bisa menggunakan persamaan hukum Ohm, yaitu E sama dengan I kali R. E-nya itu tegangan, I-nya itu arus, R-nya itu tahanan. Sehingga alat tadi yang digunakan untuk melakukan pengukuran sebenarnya dia menginjeksi tegangan. Sehingga nanti bisa diukur R-nya sama dengan E per I. E-nya adalah tegangan yang diinjeksikan alat. I-nya nanti adalah arus yang mengalir pada rangkaian. Nanti bisa dihitung di sini dengan alat ya, dengan alat yang tadi ini. Nah, di sini. Nah, bagaimana cara mendapatkan hasil pengukuran pentanahan yang kecil? Ini tergantung dari beberapa jenis pentanahan yang ditanahkan apa. Apakah yang ditanahkan itu di pembangkit atau di transmisi, di distribusi, gardu induk, trafo, ya, ataupun di instalasi tegangan rendah, instalasi tegangan menengah, dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan ya pengaruh tahanan pentanahan, ya. Yang pertama, pengaruhnya apa? Dengan tahanan pentanahan yang kecil itu dapat mengurangi tegangan pada puncak tiang saluran transmisi maupun jaringan distribusi.
Yang kedua, mampu mengurangi tegangan pada kawat penghantar. Yang ketiga, mampu mengurangi tegangan pada isolator karena dia langsung ditanahkan sehingga tegangan lebihnya cepat hilang. Karena isolator itu apabila mendapatkan tegangan lebih ini berbahaya. Apabila tegangan lebihnya melebihi dari basic insulation levelnya atau BIL-nya, maka isolator itu bisa pecah. Nah, sehingga dengan tahanan pentanahan yang kecil, maka dapat mengurangi terjadinya gangguan. Jadi kalau ada gangguan, segera nanti dialirkan ke tanah dengan cepat. Yang berikutnya adalah mengurangi waktu berlangsungnya tegangan yang merusak atau breakdown voltage. Ini kalau dibiarkan lama, ini bisa merusak. Breakdown voltage ini. Semakin besar tahanan pentanahan, itu tegangan sentuhnya juga semakin besar. Maka ini berbahaya. Jika ada terjadi petir, ya, dia dialirkan ke tanah, kalau tahanan pentanahnya tinggi, maka orang yang berada di sekitar situ itu berbahaya. Karena dia dapat terjadi mengalami tegangan sentuh. Sehingga di sini persyaratannya harus sekecil mungkin. Yang berikutnya makin besar tahanan pentanahan ya, pada tiang transmisi, pada jaringan distribusi, maka makin banyak jumlah isolator yang harus dipasang. Sehingga isolatornya makin panjang. Kenapa kok jumlah isolatornya makin banyak tadi ya? Karena kalau ada tegangan lebih, itu nanti tidak segera terbuang ke tanah. Maka di situ akan terjadi kenaikan tegangan di isolator tadi. Sehingga isolatornya supaya dia mampu menahan tegangan yang lebih besar, maka dia butuh yang lebih panjang. Nah, yang berikutnya tahanan pentanahan itu dapat mempengaruhi penampilan dari saluran, ya, saluran transmisi dan jaringan distribusi. Nah, berikutnya terkait dengan elektroda pentanahan. Jadi tadi sudah kita bahas pentanahan itu sebenarnya menghubungkan penghantar ke elektroda pentanahan. Elektroda pentanahan adalah suatu konduktor yang digunakan untuk menetapkan suatu pentanahan yang nanti kita tanam di dalam tanah. Baik berupa batang atau rod, berupa pita, ataupun berupa pelat. Nah, suatu sistem pentanahan itu menjadi bagian yang sangat penting untuk mencegah potensi bahaya listrik terhadap manusia, peralatan, maupun sistem pelayanannya. Nah, sehingga tadi ya, untuk tahanan pentanahan harus dibuat sekecil mungkin kurang dari 5 ohm. Walaupun dalam praktek untuk mendapatkan 5 ohm itu nggak mudah. Ya. Nah, caranya seperti apa nanti? Ya. Jadi di sini ini ada beberapa teknik elektroda pentanahan. Ini berupa elektroda batang, ini berupa batang yang disusun menjadi grid ya. Ini berupa pita, ini berupa plat. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Nah, yang paling banyak digunakan adalah yang sederhana, yaitu berbentuk batang. Nah, faktor yang mempengaruhi tahanan pentanahan adalah yang pertama adalah bentuk elektroda. Apakah batang atau pita atau pelat. Ya tentu saja yang paling bagus ya bentuk pelat. Karena ini yang paling lebar dan luas. Panjang dan lebar di sini. Tentu saja di sini harganya mahal. Oleh karena itu biasanya untuk penggunaan khusus yang pakai pelat. Yang paling banyak digunakan itu adalah batang karena murah. Yang kedua yang pakai pita. Yang kedua adalah jumlah atau konfigurasi dari elektrodanya. Yang ketiga itu kedalaman elektroda, panjang elektrodanya berapa. Yang berikutnya adalah faktor-faktor alam, yaitu jenis tanahnya,
terus kelembapan tanah, kadar garam, suhu tanah, dan lain sebagainya. Nah, untuk sistem pentanahan yang paling banyak digunakan, elektrodanya adalah elektroda batang. Ini elektroda batang, cara nanamnya tinggal dibor, nanti dimasukkan ke dalam, nanti di sini disambung dengan kawat BC, nanti di sini diberi bak kontrol untuk melakukan pengecekan. Elektroda batangnya berupa batang yang tegak lurus yang nanti di dalam ditanam tanah. Untuk mendapatkan nilai tahanan pentanahan yang sekecil mungkin, maka di sini elektroda batang ini harus ditanam sampai ketemu air. Nah, berapa meter untuk bisa ketemu air? Ini masing-masing kondisinya berbeda-beda. Untuk kondisi tertentu mungkin 2 meter, 3 meter udah ketemu air. Mungkin kalau kondisinya tandus sampai 15 meter juga belum ketemu air. Nah, oleh karena itu nanti di sini ya yang mempengaruhi adalah pertama kedalaman dari pemasangan pipanya. Yang kedua adalah kondisi tanahnya. Kondisi tanahnya seperti apa? Ini nanti akan mempengaruhi. Sehingga nanti dapat dilakukan manipulasi kondisi tanah dengan menggunakan zat-zat kimia. Dengan menambahkan zat-zat kimia supaya nanti kondisi tanahnya menjadi lebih basah, ya, menjadi lebih gembur sehingga nanti lebih memudahkan. Nah, berikutnya ada elektroda pita. Ini bentuknya pita, ada yang bentuk radial, ada bentuk grid, dan ada yang berbentuk lingkaran. Ini yang berbentuk pita. Biasanya terbuat dari hantaran berbentuk pipa atau penampang bulat atau hantaran pilin yang umumnya ditanam tidak dalam tetapi dangkal. Pemasangannya dilakukan secara vertikal, ya, ditanam di dalam tanah. Kedalamannya biasanya antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Ini yang pita ya. Ini juga banyak digunakan. Yang terakhir itu bentuk pelat. Ini pelat baja. Nanti dihubungkan dengan kawat BC di sini. Nah, di sini untuk masuk ke dalam bak kontrolnya. Nanti ini dihubungkan ke titik netral maupun ke peralatan yang akan kita groundingkan. Nah, untuk elektroda plat itu ditanam cukup dalam. Ini untuk mendapatkan nilai tahanan pentanahan yang kecil, yang sulit diperoleh dengan jenis elektroda yang lain. Dengan batang maupun dengan pita itu agak sulit ya, maka terpaksa menggunakan elektroda plat. Ya. Nah, ini contoh untuk pentanahan saluran transmisi di sini. Dengan menggunakan elektroda yang ditancapkan ke dalam tanah di sini. Ya. Ini di saluran transmisi. Ada berbagai macam teknik yang bisa digunakan, ya, baik menggunakan teknik driven ground langsung di sini, ada menggunakan counterpoise, yaitu menanam kawat elektroda sejajar atau radial, ya, beberapa senti di bawah tanah. Nah, biasanya ini 30 sampai 90 cm. Ini cara untuk mendapatkan nilai tahanan yang sulit ya dengan menggunakan pakai tipe batang maupun yang lain. Nah, ini yang tipe mesh atau jala atau grid ya yang ada di gardu induk biasanya untuk mendapatkan nilai tegangan langkah yang kecil, ini maka dibuatlah mesh. Jadi mesh itu adalah atau jala memasang kawat elektroda dengan konfigurasi membujur dan melintang di bawah tanah, di mana satu dengan lainnya dihubungkan di setiap tempat membentuk mesh atau jala. Nah, ini biasanya dipasang di gardu induk ya, untuk mendapatkan nilai tahanan pentanahan kurang dari 1 ohm.
Karena gardu induk kan ada tegangan langkahnya. Tegangannya kan cukup tinggi di sini ya. Dari 500 kV diturunkan jadi 150 kV ya. Nah, ini potensi bahayanya tinggi. Sehingga di sini harus tahanan pentanannya harus rendah ya. Nah, berikutnya yang mempengaruhi dari tahanan pentanahan adalah tahanan jenis tanahnya atau Rho-nya. Nah, nilai dari tahanan jenis tanah ini berbeda-beda. Ada tanah tipe tanah liat, ada tanah berlapis, ada tanah berbatu, ada tanah lembab, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lakukan pengukuran juga selalu berbeda. Ya, kadang-kadang kita melakukan pengukuran di pagi hari dengan sore hari beda. Karena apa? Ada kelembapannya beda. Ada suhunya yang membedakan. Makin tinggi suhu, itu tahanan jenisnya itu makin tinggi. Jadi idealnya kalau melakukan pengukuran tidak pada siang hari, tetapi pada pagi atau sore hari. Semakin lembab tanah, maka tahanan jenisnya juga akan semakin rendah. Nah, ini kalau kita lihat berapa nilai tahanan jenis dari tanah itu. Untuk tanah rawa itu sekian. Semakin tinggi nilainya semakin besar. Maka di sini untuk mendapatkan nilai tahanan pentanahan, R sama dengan Rho kalikan L per A. Nah, ini agak sulit. Rho-nya di sini tahanan jenisnya. Ya. L-nya adalah panjang ya, dari elektrodanya. A-nya adalah luasannya. Nah, ini untuk kedalamannya agar mendapatkan nilai tahanan pentanahan yang kecil. Ya. Kalau kita di sini kedalaman batang pentanahan itu 3 meter, 6 meter, 10 meter, ini nilai tahanan pentanahannya. Maka yang paling bagus memang adalah tanah yang lembab. Nomor 2 tanah pertanian, tanah liat. Nomor 3 tanah liat yang berpasir. Nomor 4 pasir lembab. Nomor 5 pasir kering. Yang paling jelek yaitu ya batu karang. Ini kalau di Gunung Kidul untuk mendapatkan nilai 5 ohm ya setengah mati. Karena agak sulit ya untuk mendapatkan nilai tahanan yang sekian. Nah, sifat elektroda pentanahan ya. Di sini kita bisa lihat ya, hambatan arus melewati sistem elektroda tanah mempunyai 3 komponen, yaitu apa? Yang pertama, tahanan elektroda sendiri dan sambungan-sambungannya. Yang kedua adalah tahanan kontak antara elektroda dengan tanah sekitar. Dan yang ketiga adalah tahanan tanah di sekelilingnya. Nah, ini kalau kita lihat sifat elektroda tanahnya. Jadi elektroda itu harus bersih dari cat, minyak, dan tanah yang dipasak dengan kuat, ya, maka tahanan kontaknya nanti dapat diabaikan. Jika kita kalau masang tahanan pentanahan harus dipastikan, ya, harus bersih dari cat, tidak boleh ada cat yang di situ, ada minyak atau tanah yang dipasak dengan kuat di situ, ya. Elektroda dengan tanahan seragam yang ditanam ke dalam tanah akan mengantarkan arus ke semua lapisan tanah terdekat yang memiliki permukaan paling sempit sehingga memberikan tahanan terbesar. Jadi nanti di tanah itu nanti ada lapisan-lapisan tanah di sini, ya. Nah, lapisan tanah berikutnya itu lebih luas, memberikan tahanan yang lebih kecil dan seterusnya, ya. Sehingga pada jarak tertentu dari elektroda, lapisan tanah sudah tidak menambah besar tahanan tanah. Nah, ini yang dinamakan sebagai jarak efektif. Nah, ini bergantung pada kedalaman elektroda. Kalau elektrodanya tidak terlalu dalam, ya tidak bisa menemukan tadi ini ya, jarak yang efektif tadi.
Nah, berikutnya pengaruh tahanan tanah ya. Tahanan elektroda pentanahan ke tanah tidak hanya bergantung pada kedalaman dan keluasannya, tetapi juga bergantung pada tahanan tanahnya. Nah, tahanan tanah tadi itu adalah tergantung pada tahanan jenis tanahnya. Bervariasi tergantung pada iklim. Ya, tentu saja nanti di sini harus dipastikan pada saat kemarau seperti apa. Nah, tahanan tanah itu ditentukan oleh kandungan elektrolit, kandungan air, mineral maupun garam. Sehingga kalau tanah kering itu cenderung nilai tahanannya tinggi. Sedangkan tanah basah itu tanahnya rendah. Tanah basah bisa mempunyai tahanan tinggi jika apa? Tidak mengandung garam ya, yang dapat larut di situ. Sehingga untuk mendapatkan nilai tahanan pentanahan yang rendah, kadang-kadang kita melakukan dosing tanah, yaitu melakukan manipulasi dengan menambahkan bahan-bahan kimia. Sehingga nanti nilai Rho-nya menjadi rendah. Tahanan tanah juga dipengaruhi oleh air, suhu, ya, sehingga dapat berubah sesuai dengan iklim setiap tahunnya. Musim panas beda, ya, musim dingin berbeda. Termasuk kandungan airnya, yaitu nanti akan mempengaruhi. Nah, ini tadi alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tahanan pentanahan, ya. Kita bisa menggunakan meger tanah, ini istilah orang industri. Nama alatnya adalah earth resistant tester atau earth tester. Nah, ini alat bantu yang kita gunakan, ya, bisa menggunakan earth tester, nanti kita menggunakan pasak, menggunakan palu, menggunakan kabel bantuan, ya, warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Ini yang paling banyak dipakai, ya. Warna hijau dihubungkan dengan elektroda pentanah, ya, melalui bak kontrol yang nanti akan kita ukur. Nanti untuk warna kuning dikasih jarak 5-10 meter, ini untuk alat bantu. Yang warna merah juga sama, dikasih jarak dari warna kuning 5-10 meter. Setelah itu nanti tinggal tekan tombol untuk testingnya, nanti alat akan menunjukkan nilainya. Nah, ini contoh, ya, beberapa teman Anda yang melakukan praktik untuk pengukuran tahanan pentanahan. Nah, ini bak kontrolnya, ya. Nanti dilepas, nanti di situ kabel groundingnya dilepas sebentar, setelah itu nanti dilakukan pengukuran. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas siapa tadi, Mas Bagas? Iya, Pak. Silakan, Mas Bagas. Jadi kalau misalnya pada suatu peralatan listrik itu kita bodinya sudah ditanahkan gitu, Pak. Kemudian untuk sistemnya juga sudah kita tanahkan. Itu apakah masih ada kemungkinan, Pak, untuk bagi manusia itu masih bisa terkena sengatan listrik? Dengan kata lain, apakah dengan pemasangan grounding itu kita masih berpotensi terkena sengatan listrik? Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus, ya. Apakah kalau sudah di grounding, apakah masih bisa terkena sengatan listrik, ya? Jawabannya tergantung yang tersengat yang bagian mananya. Ini perhatikan di sini, Mas, ya. Kalau kita di sini sengatan listriknya karena short to body itu aman, Mas. Ya. Kalau di sini short to body aman, tapi kalau kita di sini, ya, menyentuhnya bagian listrik yang di sini tidak short to body, ya, maka ini juga menjadi masalah. Maka untuk mengamankan aman manusia dari sengatan listrik nanti ada berbagai cara. Cara pertama, yang pertama tadi ini grounding, ya. Ini cara pertama. Yang di grounding itu di sumbernya, yang di grounding di peralatannya. Insya Allah dengan cara seperti ini bisa mengamankan dari gangguan
short to body Mas ya. Ini gangguannya short to body. Dan tadi gangguan karena ada induksi elektromagnetik. Tapi ini bisa nggak kena strom apabila nanti kita bekerja? Ya bisa terjadi. Misalkan kita menggunakan peralatan portable. Peralatan portable ya kita biasanya nggak kita grounding. Kalau peralatannya sudah di grounding aman. Ya. Nah, untuk lebih mengamankan lagi, nanti kita perlu pasang yang namanya ILCB. Ini minggu depan nanti kita bahas. Kita nanti pasang yang namanya apa? ILCB. ILCB nama lainnya GFCI. Apa singkatan dari ILCB? Ada yang tahu? Earth Leakage Circuit Breaker, Pak. Nah, di situ namanya Earth Leakage Circuit Breaker. Kalau GFCI singkatannya apa? Ada yang tahu GFCI? G-nya ground, F-nya fault. Apa? Ground fault, circuit interrupter. Ya, itu harus kita pasang di situ. Jadi selain kita masang grounding di titik netral, kita grounding di peralatan, kita tambahkan dengan memasang ILCB. Berikutnya kita juga perlu hati-hati. Kalau kerja pakai APD. Kita hati-hati ya. Semua peralatan diisolasi. Kita kalau pekerja itu jarak amannya berapa harus diperhatikan. Nah, ini cara-cara untuk melengkapi agar kita aman dari sengatan listrik. Bisa difahami Mas Bagas? Bisa, Pak. Ya, jadi jangan hanya grounding saja. Grounding itu salah dua ya. Grounding sistem, grounding peralatan. Plus perlu ditambah pasang ELCB. Plus harus kalau bekerja dalam keadaan pertegangan harus pakai APD. Semua bagian yang bertegangan harus diisolasi. Dan jangan lupa jaga jarak. Ya, terima kasih. Berikutnya Mbak Fitriana Kusumawardani. Silakan Mbak Fitriana. Baik Pak, terima kasih waktunya. Izin bertanya ya Pak. Ya, boleh silakan. Kita sudah menguji resistansi tahanannya pakai earth tester itu mendapatkan nilai sekian. Nah kan katanya maksimal nilainya 5 ohm. Ada kemungkinan nggak Pak kalau misalkan nanti nilai resistansi yang sudah kita ukur itu bisa naik gitu dalam beberapa tahun? Ada kemungkinan tidak. Pas waktu kita awal kita ukur, nilainya kurang dari 5 ohm. Tapi begitu setelah berlangsungnya waktu menjadi lebih dari 5 ohm. Bisa terjadi. Maka dari itu, kalau ngukur itu diusahakan musim kemarau, Mbak ya. Jadi nanti kalau masang grounding, dipastikan masangnya musim apa? Kemarau. Karena kalau kita masang groundingnya musim hujan, kemungkinan besar tanahnya masih basah kan? Karena tanahnya masih basah, begitu kita ukur groundingnya rendah sekali. Wah aman ini. Pakai 2 meter, 3 meter udah dapat kurang dari 5 ohm. Tapi nanti begitu musim kering kan airnya turun tuh. Ya kan? Yang tadinya 2 meter, 3 meter kena air, ya karena musim kemarau 2 meter 3 meter nggak kena air. Maka di situ begitu dicek ya nilai tahanannya tinggi. Itu salah satu ya. Sehingga kita harus pastikan kalau kita melakukan pengukuran, pengukurannya di musim apa. Kalau kita terpaksa masangnya di musim hujan ya, ya kita juga jangan berpuas diri nanti di musim kemarau kita cek lagi apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Demikian ya Mbak Fitriana ya. Bisa dipahami? Baik, Pak. Yang berikutnya Mas Muhammad Umar, silahkan. Mohon izin untuk bertanya Pak. Ya, silahkan Mas Umar. Terkait pentanahan pada bodi listrik itu, kalau di kilang minyak di tengah-tengah laut itu, apakah juga ada sistem groundingnya juga tidak ya Pak? Kan tadi Bapak menjelaskan kalau seperti instalasi penyimpanan BBM bahan bakar minyak itu kan
juga perlu ditanahkan untuk menghindari listrik statis. Nah, kalau di kilang minyak di tengah-tengah laut itu apakah juga ada sistem pentanahan? Kalau ada itu sistemnya apakah juga sama atau beda, Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali ini ya. Untuk pentanahan pada kilang minyak. Ya, ini khusus ini yang letaknya di offshore ya, lepas pantai. Memang untuk kilang minyak ya, Balongan ya, kilang minyak yang ada di Cilacap, kilang minyak yang ada di ya, Cirebon, kilang minyak yang ada di Cepu, yang ada di Riau, yang ada di mana-mana ya, itu harus digrounding. Karena kalau tidak digrounding berbahaya. Bahayanya apa? Pertama listrik statik ya. Listrik statik itu bisa jadi kebakaran itu penyebabnya apa? Segitiga api. Segitiga api itu yang pertama ada BBM, bahan yang mudah terbakar. Yang kedua ada panas. Yang ketiga ada oksigen. Nah, maka di situ ya, apabila listrik statik ini bisa menjadi pemicu panas. Nah, ini yang berbahaya. Maka ya, untuk mencegah terjadinya kebakaran itu perlu digrounding. Nah, masalahnya kalau groundingnya itu di laut gimana, ya kan? Jadi semuanya tetap digrounding, ya, baik di laut, di udara maupun di yang bergerak. Contohnya kereta api, ya. Nah, ini penting nih, nanti perlu dipelajari nih, ya. Groundingnya untuk sistem kilang minyak yang ada di tengah laut. Masa Pak kalau groundingnya sampai ke dasar laut kan berapa meter gitu kan? Itu mungkin kalau di dasar laut ya bisa sampai sekian ratus meter ya. Nah, groundingnya seperti apa? Groundingnya nanti bisa menggunakan dasar dari pondasi ya yang menggunakan di situ. Tidak langsung menggunakan grounding sendiri ya. Grounding sendiri nanti ya berapa meter gitu ya. Dan nanti malah tidak kuat, berbahaya karena di situ mungkin ada ombak, ada macam-macam ya. Termasuk groundingnya untuk kereta api. Gimana groundingnya kereta api? Ini kereta api juga di grounding Mas ya. Nggak mungkin kan di groundingnya ditancapkan di situ nanti malah justru nggak bisa jalan keretanya. Termasuk groundingnya kapal. Termasuk groundingnya pesawat terbang. Nah ini semuanya di grounding. Kalau tidak di grounding kena petir berbahaya. Kilang minyak kalau kena petir tidak di grounding ya pasti akan terbakar. Karena energi petir itu besar sekali, ya. Maka supaya energi petir itu cepat hilang ya, maka dia harus disalurkan ke tanah. Nah, ini untuk yang di kilang minyak ya nanti groundingnya mengikuti dari pondasi dari kilangnya. Termasuk nanti untuk yang kereta api, groundingnya di mana ya? Groundingnya ya nanti mengikuti bagian terbesar yang ada di bodi kereta api yang selalu di situ terhubung ke tanah ya. Jadi nanti bodi kereta api kan selalu terhubung ke tanah di situ ya, relnya ya. Jadi nanti tetap di situ ada groundingnya. Bagaimana kalau pesawat udara? Pesawat udara juga ada groundingnya. Nah, groundingnya melalui bodi dari peralatannya itu ya. Sehingga nanti apabila dia terkena petir ya, pesawat udara itu kan kadang-kadang kena petir juga, maka dia harus di-grounding dengan baik. Ya, terima kasih ya. Berikutnya Mas Rangga, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin tanya Pak, bagaimana kalau di satu tempat tanahnya itu tidak ada kandungan air gitu loh Pak, atau kandungan airnya sedikit seperti di tempat bebatuan atau gurun tandus seperti itu Pak. Nah itu ditancepin yang sangat-sangat dalam atau ada alternatif lainnya ya Pak? Terima kasih. Ya ini pertanyaan bagus ya. Untuk daerah-daerah yang sangat tandus ya, seperti Gunung Kidul ya, tanahnya cadas, batunya cadas. Ini ngebor grounding 10 meter aja sulitnya setengah mati ya. Ngebornya itu kadang-kadang sulit itu ya untuk
Tapi ya harus diusahakan mencapai nilai standar tadi. Caranya gimana? Ya, caranya harus dilakukan memperbanyak tadi ya elektroda pentanahan. Kalau satu kita nggak bisa dapat kurang dari 5 ohm ya pasang 2. Pasang 2 nggak bisa dapat 5 ohm ya kita pasang 4. Terus seperti itu ya sampai nanti mendapatkan 5 ohm. Konsekuensinya cost-nya menjadi tinggi. Karena supaya aman. Ya daerah tandus itu agak susah ya. Nah, cara yang kedua kita bisa menggunakan rekayasa dari kondisi tanah. Jadi nanti kita buat untuk groundingnya di situ tanahnya dikondisikan dengan menggunakan zat-zat kimia. Ya, supaya tahanan jenis tanahnya itu menjadi lebih kecil. Nah, ini namanya dosing ya. Nah, untuk dosing itu dilakukan secara periodik, diukur nanti. Nanti suatu saat diukur lagi, kalau nilainya turun lagi, di situ ditambahi lagi. Ya ini memang agak ribet ya untuk tanah-tanah yang seperti itu. Dalam prakteknya, ini kadang-kadang mungkin para supervisor dapat 20 ohm aja sudah dimaklumi. Ini dalam praktiknya ya. Tapi ini sebenarnya cukup berbahaya karena standarnya adalah di bawah 5 ohm. Asumsinya kalau di daerah-daerah seperti itu kan jarang dilalui manusia gitu ya. Jadi kadang-kadang untuk mendapatkan nilai yang seperti itu memang sangat berat ya. Nah, caranya tadi ya. Yang pertama memparalel jumlah elektroda, yang kedua memperdalam, kalau nggak bisa diperdalam ya tadi dosing tanah. Ya, tanahnya didosing ya, diberi cairan-cairan kimia agar nilai tahanan tanahnya menjadi lebih rendah. Di antaranya tanah yang berbatu tadi ya dibor, nanti di bagian bornya itu nanti dikasih tanah ya. Tanah yang gembur ya, tanah yang lembab ya. Nah, di situ nanti tanahnya bisa dilakukan pengkondisian setiap periode misalkan 6 bulan sekali ya. Saya kira itu ya Mas ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang berikutnya Mas Alfonsus, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Jadi izin bertanya Pak. Kenapa Silakan. ketika ada salah satu fasa, misal fasa R disentuh itu, bahkan dipegang itu tidak akan tersetrum itu Pak. Tapi ketika memegang dua fasa atau fasa RS disentuh barengan gitu, maka akan tersetrum Pak. Ya. Ini ada ketentuannya tuh kakinya tuh sudah terlindungi dengan sepatu isolator. Jadi itu sebabnya kenapa Pak itu tadi Pak? Ya begini Terima kasih, Mas Pak. ya. Yang namanya arus listrik itu mengalir berdasarkan perbedaan tegangan Mas. Kalau kita pakai sepatu safety, pegang satu kawat, ya kabel R, maka kan tidak ada perbedaan tegangan antara kita dengan tanah. Karena kita nggak menyentuh tanah. Bisa difahami ya Mas ya? Tapi Bisa, Pak. kalau Anda menyentuh dua kabel, R dan S, maka di situ kan ada perbedaan tegangan. Ada beda tegangan 380. Maka ya Anda akan kesetrum karena akan mengalir arus ke tubuh manusia tadi. Jadi kita pegang tegangan berapapun asal kita pegangnya satu fase itu tidak akan kesetrum. Sehingga kalau kita nanti lihat para tim maintenance transmisi ya yang naik ke dalam saluran transmisi di situ tegangannya tinggi nggak ada masalah. Asalkan kita hanya berpegang pada satu itu saja. Tapi kalau kita ada perbedaan tegangan ya gosong kita langsung. Maka kita harus pastikan tidak ada perbedaan tegangan. Ya. Dipastikan itu baik tegangan rendah, tegangan menengah maupun tegangan tinggi. Begitu ada perbedaan tegangan, itulah yang akan menyebabkan mengalirnya arus. Seperti burung itu kan nempel di kakinya tegangan sutet ya nggak kesetrum kan? Karena dia hanya menempel di satu fase. Karena jarak antara satu fase dengan fase yang lain kan jaraknya jauh itu.
500 meter, 500 kafe itu jaraknya berapa meter itu. Ya maka burung tidak mungkin megang dua kabel. Maka burung aman. Demikian juga kita kalau megang satu kabel insya Allah aman ya. Asalkan kita tidak terhubung ke tanah ya. Kalau kita pegang kawat air terhubung ke tanah ya kita kesetrum. Demikian ya Mas Alfonsus, bisa dipahami? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama ya. Ada yang lain terakhir? Tidak ada ya. Cukup ya kalau tidak ada. Terima kasih atas partisipasi dari Anda semuanya ya. Intinya adalah bahwa untuk meningkatkan safety tadi ya, itu yang perlu dilakukan apa? Ya tidak hanya sekedar grounding saja. Grounding itu salah satu ya. Grounding titik netral, grounding peralatan. Untuk lebih aman lagi, nanti kita perlu tadi mengisolasi semua peralatan yang berpotensi terjadi tegangan. Jadi pastikan kalau ada sesuatu yang bertegangan, pastikan isolasi. Ya. Dan pastikan isolasinya baik. Jangan sampai terjadi bocor. Yang berikutnya, pastikan juga jarak amannya. Walaupun sudah diisolasi, ya, kalau Anda bekerja dengan sumber tegangan listrik 220, ya Anda jaga jarak. Walaupun di situ sudah ada isolasinya. Ada stop kontak, ya Anda jangan menyender di stop kontak. Pak aman Pak, sudah saya isolasi Pak, ya kan? Iya kalau isolasinya pas bagus. Kalau isolasinya bocor, gimana coba? Anda bisa celaka kan? Maka harus kita jaga aman, jaga jarak ya. Ada di situ sumber tegangan listrik ya maka kita jaga jarak. Kerja kita jaga jarak. Nah berikutnya kita pakai APD lebih aman lagi. Yang terakhir kita pasang ILCB supaya nanti kalau kita secara tidak sengaja ataupun sengaja ya menyentuh bagian yang bertegangan kita tidak tersengat listrik. Karena nanti LCB-nya akan mentripkan. Nah, insya Allah besok kita akan bahas tentang itu ya, tentang proteksi keselamatan ya. Atau mungkin minggu depan kita masih bahas tentang standar pentanahan menurut IEC ya. Nah, kita bahas tentang standar menurut IEC beberapa jenis pentanahan yang banyak digunakan di dunia industri. Saya kira itu ya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya ya. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Cukup. Terima kasih ya atas perhatian dan kerjasamanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa minggu depan ya.